Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aini Khotimah, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Keperawatan kelas 1B dengan NIM 1909228. Pada video ini saya akan membahas tentang tradisi menelan ikan hidup di India sebagai pengobatan asma. Adapun beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan diantaranya adalah yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua tradisi pengobatan, yang ketiga cara pengobatan, yang keempat dampak dari tradisi menelan ikan hidup, kemudian efektivitas tradisi menelan ikan hidup, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu definisi asma itu apa. Asma ini merupakan penyakit inflamasi kronis pada saluran pernapasan. Inflamasi kronis tersebut terjadi akibat hiperresponsif saluran napas. Asma bersifat fluktuatif atau hilang timbul, artinya dapat tenang tanpa gejala sehingga tidak mengganggu aktivitas, tetapi juga dapat eksaserbasi dengan gejala ringan sampai berat, bahkan dapat menimbulkan kematian. Selanjutnya yaitu pengobatan asma. Yang pertama adalah SABA atau Short Acting Bee Agonist yang dihirup melalui MDI atau melalui nebulisasi. Kemudian yang kedua yaitu antikolinergik yang bisa dihirup melalui MDI atau melalui nebulisasi. Kemudian yang ketiga yaitu kortikosteroid melalui parenteral, oral atau inhalasi, dan yang terakhir dengan oksigen. Adapun terapi alami asma, yang pertama yaitu biofeedback. Biofeedback adalah sistem yang menggunakan perangkat pemantauan elektronik yang memberikan informasi kembali ke individu untuk mengajarinya mengontrol fungsi tubuh yang biasanya terjadi secara otomatis. Biofeedback ini dapat meningkatkan fungsi paru-paru dan resistensi aliran jalan napas yang bisa terlihat pada pasien dengan asma. Kemudian yang kedua yaitu diet asma. Diet asma ini meliputi diet Mediterania, yaitu diet dengan meningkatkan asupan buah-buahan, sayuran, sereal, dan minyak zaitun. Kemudian mengkonsumsi makanan dengan asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 ini dapat ditemukan pada ikan seperti salmon, tuna, dan sarden. Selanjutnya yaitu menghindari lemak trans dan asam lemak omega 6. Karena lemak trans dan asam lemak omega 6 itu dapat memperburuk penyakit asma. Kemudian yaitu dengan yoga. Stres ini dapat menjadi pemicu gejala asma, sehingga latihan pernapasan yang digunakan dalam yoga telah ditemukan untuk membantu beberapa orang dengan asma untuk mengontrol pernapasan dan menghilangkan stres pemicu asma. Selanjutnya yaitu metode Papworth. Metode Papworth ini merupakan sistem relaksasi dan pernapasan yang mengajarkan kita untuk bernapas dari diafragma sehingga paru-paru terisi udara sebanyak mungkin. Metode Papworth ini mampu memperbaiki gejala asma, pernapasan disfungsional, dan suasana hati yang buruk. Kemudian yaitu latihan pernapasan. Beberapa latihan pernapasan dapat membantu meringankan gejala serangan asma, seperti pernapasan bibir dan pernapasan perut. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tradisi pengobatan. Yang pertama kita akan bahas mengenai sejarahnya terlebih dahulu. Jadi pengobatan asma dengan menelan ikan hidup di India ini telah berjalan lebih dari 160 tahun dan dilakukan oleh keluarga Batini Goud. Bahan-bahan obat yang digunakan dalam pengobatan tersebut telah dijaga dengan sungguh-sungguh oleh keluarga Batini Goud yang mengklaim bahwa seorang yang suci itu setelah memberikan formulanya kepada leluhur mereka, yaitu Virana Goud pada tahun 1845, yaitu melarang mereka memperjualbelikan ramuannya, sehingga pengobatan tersebut dilakukan secara gratis. Kemudian cara pengobatan. Ikan yang telah
ikan yang ditelan oleh pasien ini merupakan ikan murel. Jadi pasien ini disuruh menelan ikan murel tersebut yang masih hidup tentunya, yang panjangnya sekitar 5-7 cm, yang dioleskan pasta herbal berwarna kuning pada mulut ikan. Pasta herbal tersebut masih menjadi rahasia keluarga Batiniko sampai sekarang. Kemudian, bagi pasien yang tidak bisa menelan ikan hidup, keluarga Go juga menawarkan obat karti, yaitu obat yang berbentuk pasta yang harus dikeringkan di bawah sinar matahari oleh pasien, kemudian dibagi menjadi 6 pil dan harus diminum dalam air hangat sebelum sarapan dan setelah makan malam selama 3 hari berturut-turut. Kemudian dampak dari tradisi menelan ikan hidup di India sebagai pengobatan asma. Nah, sampai saat ini belum ada laporan khusus ataupun artikel yang membahas dampak yang ditimbulkan oleh pengobatan ini. Tetapi karena pengobatan tersebut melibatkan sistem pencernaan, mungkin saja beberapa pasien bisa mengalami masalah pencernaan akibat tidak sterilnya media dan tindakan dari praktek pengobatan tersebut. Selanjutnya yaitu efektivitas dari pengobatan menelan ikan hidup. Jadi keluarga God mengklaim bahwa ikan hidup yang ditelan oleh pasien itu akan bergerak, mengibaskan ekor dan siripnya melalui tenggorokan dan mengatasi kemacetan dahak. Hal itu menurutnya dapat menyembuhkan pasien. Namun, hal tersebut itu dibantah oleh dokter ahli paru di India, yaitu Dr. Piyakarnam Nageswa, yang mengatakan bahwa asma ini tidak berhubungan dengan kekerongkongan, lapisan perut, atau pelepasan enzim. Kalaupun terdapat pasien yang diduga sembuh dari asma karena pengobatan tersebut, itu hanyalah sugesti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi pengobatan asma dengan menelan ikan hidup dapat dikatakan sangat tidak efektif dalam mencegah, mengontrol, atau mengurangi gejala asma. Karena dari secara logikanya juga sudah bertolak belakang gitu, sudah tidak masuk akal. Bagaimana caranya seekor ikan yang ditelan dapat menyembuhkan asma, sedangkan asma itu kan merupakan peradangan dalam saluran pernapasan. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa saya tarik dari beberapa pembahasan yang telah saya sampaikan, asma ini jarang untuk bisa disembuhkan, tapi hanya bisa dikendalikan. Pengendalian tersebut itu dapat dilakukan dengan menghindari pemicu asma pada kasus ringan. Namun dalam kasus sedang hingga parah, pasien mungkin perlu menjalani pengobatan agar tetap terkendali. Beberapa pengobatan yang bisa dilakukan seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu dengan nebulisasi, oksigen, dan lain sebagainya. Kemudian, tradisi menelan ikan hidup sebagai pengobatan asma yang dilakukan oleh masyarakat India itu sebaiknya tidak dilanjutkan karena memang bertolak belakang dengan kesehatan, atau bisa dikatakan pengobatan tersebut tidak ilmiah. Jadi alangkah baiknya pengobatan asma itu dilakukan dengan beberapa pengobatan medis maupun terapi alami yang telah terbukti keefektivitasannya, seperti tadi dengan diet asma, dengan yoga, kemudian dengan metode popot, latihan pernapasan, dan lain sebagainya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.